Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Donditan kembali. Dondi setan. Dalam video mereka menanggapi pernyataan orang Kristen di mana dalam Quran mengatakan bahwa Muslim akan memasuki neraka. Untuk itu Donditan dan Ustadz Yusuf mengatakan hal demikian. Lebih repot lagi, mereka itu menutupi kekurangan-kekurangan mereka dengan cara menyerang konsep keselamatan dalam Islam, kan begitu. Ya, mungkin yang menarik nih tadi kita udah tahu ya bahwa contoh Islam itu nggak selamat. Karena apa? Dalam surat Maryam ayat 71 dikatakan wa in minkum illa wariduha kanat ala rabbika hatman maqdiya, kan gitu. Yang artinya dan kamu itu pasti akan mendatangi neraka itu, kan ini ya, kata wariduha. Mendatangi itu sama memasuki sama nggak ada? Ya makanya kan itu itu ketetapan dari Tuhanmu. Nah, ini kan memaksakan diri dari terjemahannya aja, kata-katanya mendatangi bukan memasuki, kan begitu. Tapi itu ayat sering dipakai oleh misionaris itu. Karena memang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Masih banyak. Kita sudah dengarkan bersama pembelaan dari Donditan dan Ustadz Yusuf. Mereka katakan mereka tidak akan masuk, hanya mendatangi neraka. Menurut saya, mau masuk atau mendatangi sama-sama di neraka. Kalau tadi itu pernyataan pembelaan Donditan dan Ustadz Yusuf. Berbeda lagi dengan pernyataan Ipung Atria berikut. Ini jelas sudah kata Rasulullah, semua umatku pasti akan ada, pasti itu sudah, pasti akan masuk surga. Kemudian lanjut, ini hadis yang populer ya, semua orang pasti sering dengar ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini populer ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di surga. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah barang siapa yang di dalam dirinya ada tauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Memang iya. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu. Barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka, kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Bukan promo palsu, bukan promo abal-abal kayak tadi. Menurut Ustadz Ipung Atria, Muslim akan dicuci dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya, setelah itu baru dimasukkan ke surga. Jadi semua Muslim akan transit dulu ke neraka, setelah dicuci dari dosa mereka akan masuk surga. Jadi, dari kedua pendapat ini bertentangan satu sama lain, yang satu bilang tidak akan masuk ke neraka hanya mendatangi, yang lain bilang masuk ke neraka untuk membersihkan dosa. Berbeda sekali dengan ajaran Kristen, di mana kalau orang sudah bertobat dari dosa, mereka tidak dihukum lagi. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita perlu pertanyakan sifat Maha Pengampun Allah SWT, apakah Dia benar-benar mengampuni dosa atau tidak? Kalau Dia mengampuni dosa orang, kenapa orang Islam masih dimasukin neraka untuk dosa mereka, lalu dari sana baru masuk surga? Kalau dalam Kristen, kalau kamu bertobat dan diampuni, kamu benar diampuni. Tapi kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan tidak bertobat, dia akan mati dalam dosanya. Semua kebaikan yang pernah dibuat orang itu tidak dihitung lagi. Yehezkiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Berbeda dengan Muslim. Memang iya. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu. Barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka, kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah.
dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Selagi kamu mati dalam keadaan Islam, meski kamu berdosa, kamu akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap perbedaan pernyataan Donnie Tan dan Ipong Atria. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi, jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Ya kan artinya, oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.